Udara di sekitar kita memiliki berat. Semakin banyak udara yang di atas kita, maka semakin berat pula udara yang kita rasakan. Hal ini kerap dikenal dengan istilah tekanan udara atau air pressure. Konsep tekanan udara ini sangat penting karena merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Selain itu, tekanan ini juga berperan besar dalam menggerakkan udara dari suatu tempat ke tempat lain, membawa awan, dan mendorong terciptanya hujan. Tanpa adanya tekanan udara, maka tidak akan ada angin, tidak akan ada awan, serta akan sangat sulit terbentuk hujan. Oleh karena itu, sebagai geografer, sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu tekanan udara, faktor apa saja yang mempengaruhi, serta cara mengukurnya. Tekanan udara adalah tekanan yang ada pada suatu lokasi yang disebabkan oleh berat dari udara yang ditarik oleh gravitasi ke permukaan bumi. Artinya, semakin banyak udara yang ada di suatu wilayah, maka semakin tinggi pula tekanan atmosfer. Tentu saja, terdapat lebih banyak udara di daerah daratan rendah dibandingkan daratan tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Umumnya, tekanan udara ini dihitung dengan menggunakan barometer yang menggunakan kolom merkuri untuk menentukan tekanan udara di suatu lokasi. Seiring dengan naik turunnya tekanan, kolom merkuri tersebut juga akan berubah-ubah ketinggiannya. Satuan yang kerap digunakan oleh para meteorologis untuk menghitung tekanan udara adalah bar. Namun, dalam kegiatan sehari-hari, umumnya ukuran yang digunakan adalah MB atau milibar. Garis isobar. Garis isobar pada dasarnya adalah garis yang menghubungkan wilayah-wilayah yang memiliki tekanan udara yang sama. Pemanfaatan garis ini sangat penting dalam keilmuan geografi fisik, terutama meteorologi, untuk menjelaskan persebaran fenomena cuaca di suatu wilayah tertentu. Garis ini sering ditempatkan dalam peta-peta meteorologis untuk membantu geografer menganalisis pola yang terbentuk. Garis ini juga dapat diprediksi untuk melihat arah gerak angin, karena kita tahu angin bergerak dari daerah yang memiliki tekanan tinggi ke daerah yang memiliki tekanan rendah. Terdapat banyak sekali faktor yang mempengaruhi tekanan udara di suatu wilayah tertentu. Namun, setidaknya terdapat 3 faktor besar yang mempengaruhi tekanan atmosfer di suatu wilayah. Ketiga faktor tersebut adalah ketinggian dari wilayah tersebut, suhu udara, serta kelembaban udara yang ada pada wilayah tersebut. Yang pertama, ketinggian suatu wilayah. Salah satu hukum dasar dari tekanan udara adalah semakin tinggi lokasi kalian, semakin rendah pula tekanan udaranya. Artinya, tekanan udara ini berbanding terbalik dengan ketinggian suatu wilayah. Kita tahu bahwa mayoritas udara berada di lapisan bawah atmosfer dengan ketinggian sekitar 8 km. Oleh karena itu, kalian yang berdiri di tepi pantai setidaknya akan merasakan tekanan udara yang setebal 8 km di atas kalian. Sedangkan ketika kalian berdiri di atas puncak gunung dengan ketinggian 4 km, maka kalian hanya akan merasakan tekanan dari udara setebal 4 km di atas kalian. Tentu saja udara setebal 8 km lebih berat dibandingkan dengan udara setebal 4 km, bukan? Kurang lebih inilah alasan mengapa terdapat perbedaan tekanan antara daerah ketinggian rendah dengan daerah ketinggian tinggi. Yang kedua, suhu di suatu wilayah. Suhu memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara. Semakin tinggi suhu yang ada di suatu wilayah, maka semakin rendah tekanan udaranya. Hal ini terjadi karena udara yang panas umumnya lebih renggang dibandingkan dengan udara dingin. Inilah menyebabkan udara hangat dapat mengembang ke atas atmosfer. Di lain sisi, udara dingin memiliki kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan udara hangat. Semakin tinggi kerapatan, maka semakin banyak pula udara yang ada di suatu tempat, sehingga beratnya pun meningkat. Hal inilah yang menyebabkan udara hangat bergerak ke atas dan udara dingin bergerak ke bawah di suatu lokasi. Yang ketiga, paparan sinar matahari. Salah satu hal yang mempengaruhi suhu di suatu wilayah tertentu tentu saja adalah posisi matahari di wilayah tersebut. Semakin banyak wilayah
terpapar oleh matahari, maka akan semakin tinggi pula suhu yang ada di wilayah tersebut. Salah satu dari perwujudan dari hal ini adalah jenis-jenis iklim yang berbeda di seluruh dunia, sesuai dengan paparan sinar mataharinya dan dinamika lingkungan lokal di wilayah tersebut. Salah satu yang mempengaruhi paparan sinar matahari ini adalah lintang dan bujur suatu lokasi. Daerah kutub memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan daerah tropis karena lebih sedikit terpapar sinar matahari. Selain itu, gerak semu tahunan matahari juga mempengaruhi pola persebaran sinar matahari dengan skala musiman. Sedangkan gerak semu harian matahari mempengaruhi pola siang dan malam dari suatu wilayah. Kelembaban udara di suatu wilayah. Kelembaban udara memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara. Artinya semakin tinggi kelembaban udara, maka semakin rendah tekanan yang ada di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena semakin lembab udara di suatu wilayah, maka semakin renggang pula udara tersebut. Jika udara tersebut renggang, maka partikel udara yang ada di wilayah tersebut menjadi semakin sedikit, sehingga bebannya pun berkurang. Dari udara berkurang, maka otomatis tekanan udara juga akan berkurang. Oleh karena itu, udara lembab memiliki tekanan yang lebih rendah dibandingkan udara yang kering. Umumnya, udara yang dingin bersifat lebih kering dibandingkan dengan udara hangat yang mengandung banyak uap air dan partikel air hasil proses-proses di siklus air seperti evaporasi dan transpirasi. Jenis barometer. Barometer air raksa. Barometer ini menggunakan sistem tabung terbuka dengan sejumlah cairan air raksa yang naik turun mengikuti perubahan tekanan. Barometer ini hanya berfungsi di ketinggian sampai 300 meter. Barometer aneroid. Barometer aneroid tidak menggunakan cairan apapun. Barometer ini menggunakan kotak kecil terbuat dari berilium dan tembaga yang memuai atau menyusut sesuai dengan perubahan tekanan. Pergerakan ini menyebabkan jarum mekanis bergerak menunjuk nilai tekanan udara. Barometer elektronik. Barometer elektronik agak lebih rumit dipahami, tapi alat ini menggunakan sensor dan tolok regangan yang mengakibatkan perubahan tegangan, yang bisa diubah untuk menampilkan nilai tekanan kepada pengguna. Yang pertama, atur jarum manual ke pembacaan saat ini. Putar knob tengah barometer agar tanda panah berada di tepat di atas panah indikator. Jarum pengatur bisa dikenali dengan adanya panah bertakik di sekitar bagian tengahnya. 2. Koreksi ketinggian jika ada penggunaan barometer batang. Untuk mengukur tekanan udara secara akurat menggunakan barometer batang, perlu mengkoreksi ketinggian lokasi menggunakan grafik konversi. 3. Periksa barometer 1 jam kemudian. Meramal cuaca menggunakan barometer dilakukan dengan mengamati perubahan tekanan udara. Amatilah pembacaan barometer setiap beberapa jam untuk mengetahui apakah tekanan udara berubah atau stabil. 4. Catatlah perubahan tekanan udara. Buatlah jurnal semua hasil pembacaan yang dilakukan dengan barometer. Buatlah grafik sederhana menggunakan perubahan tekanan dalam sehari untuk membantu meramal cuaca.